hebat dalam hidup kami, yaitu kekekalan bersamamu. Itulah setiap kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang teguhkan hati kami, iman, kepercayaan kami, dan Tuhan tolong supaya kami tetap taat untuk terus hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang sendiri berbicara, Tuhan yang mengurapi hamba. Biarlah setiap apa yang hamba katakan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Iya, selamat siang ya. Saya terima kasih sama Tuhan, kepercayaan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan semua jemaat yang masih percayakan saya untuk saling berbagi. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Kita akan belajar tentang iman dan ketaatan. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan belajar tentang iman dan ketaatan. Nah, iman itu memberikan kita percaya pada kuasa Tuhan dan janjinya. Ya, jadi kita percaya akan kuasa Tuhan yang pasti akan dinyatakan ya, dan janjinya pasti akan terbukti dalam hidup kita. Itu adalah suatu iman kita kepada Tuhan yang kita sembah ya. Terus bicara tentang ketaatan, itu membantu kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan perintahnya. Jadi untuk kita bisa melakukan apa yang berkenan, apa yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iman dan ketaatan itu sangat penting, karena dalam iman kita ini, di dalam perjuangan kita masih di dunia ini, kita mau berjuang sama-sama untuk mempertahankan iman kita. Karena kita tahu banyak ancaman, bahkan yang akhir-akhir ini sangat mengerikan ya, peperangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tapi bagaimana kita tetap beriman kepada Tuhan yang kita sembah ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan juga bagaimana kita mau belajar untuk hidup taat sama Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar ini nah, ini ada 3 tokoh ya. Dan ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kisah ini mereka adalah 3 orang Yahudi yang dibawa ke Babel ya sebagai tawanan perang, dan kemudian mereka diangkat ya menjadi pejabat tinggi di kerajaan Babel. Nah, suatu ketika ya Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar itu membuat sebuah patung emas yang besar ya, dan memerintahkan semua orang ya untuk menyembah patung tersebut. Nah, kalau kita lihat singkat cerita, ketika Raja Nebukadnezar ya mendengar ya apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung, ya kita melihat akhirnya ya Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil ya menghadap Raja Nebukadnezar, dan raja tersebut bilang bahwa apakah benar ya kalian bertiga tidak mau menyembah patung yang saya dirikan? Terus kita lihat di dalam ayat kita di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18 apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan ya. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi
seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Raja Nebukadnezar apa yang dikatakan, mereka menjawab ya Sadrak Mesak dan Abednego tentang kalau mereka ya tidak mau menyembah patung. Akhirnya kalau kita lihat ceritanya bahwa akhirnya mereka dihukum ya. Mereka Raja Nebukadnezar marah dan mereka diikat dan mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian, bahkan sampai 7 kali lipat dari biasanya. Itu sangat panas, sangat mengerikan ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau fokus kepada ayat ini. Di dalam ayat yang ke-17 di sini dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini menunjukkan suatu iman ya, iman, kepercayaan, keyakinan Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Allah yang mereka sembah. Dia bahwa Tuhan akan sanggup ya, Tuhan akan sanggup, Tuhan akan mampu melepaskan kami, Dia akan menyelamatkan kami. Ini satu iman yang mereka pegang ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, Bapak Ibu, kembali dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita harus memiliki iman dan keyakinan teguh ya. Kalau kita lihat apapun keadaan, masalah yang mungkin yang kita alami ya, sering sekali banyak orang ketika diperhadapi namanya suatu kesulitan ya, mereka tidak yakin lagi, tidak percaya. Dia bertanya-tanya, Tuhan sanggup enggak? Tuhan tolong enggak gitu ya. Nah, tetapi kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tuh yakin ya, meyakinkan diri bahwa Tuhan itu besar, Dia sanggup menolong mereka. Terus kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini menunjukkan suatu ketaatan. Artinya bahwa Bapak Ibu, Sadrak, Mesak ketika mereka mendapatkan suatu hukuman, dilemparkan ke dalam dapur perapian ya, dia bilang bahwa jika Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung apapun ya, keadaan yang kami terima, situasi yang kami terima. Nah, jadi kalau kita kembali dalam hidup kita, tak kalah banyak orang-orang sana ketika tidak ditolong Tuhan ya, mereka kecewa, mereka marah. Tapi kita lihat dari ketiga Sadrak, Mesak dan Abednego, kalaupun Tuhan tidak tolong, mereka tetap taat sama Tuhan. Mereka tetap percaya teguh sama Tuhan. Nah, jadi kembali dalam diri kita sama-sama belajar ya. Mungkin setiap kita pasti ada namanya suatu problema ya. Tapi kita harus yakin kalau misalnya Tuhan tolong, bersyukur, puji Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tidak tolong, percayalah itu ada sesuatu yang lebih baik. Tuhan tahu ya yang terbaik buat kita. Ya, jadi saya secara pribadi ada pergumulan suatu ketika belum Tuhan jawab. Ya, saya belajar untuk sabar ya, sabar. Tuhan pasti tolong. Kalau misalnya Tuhan tidak berikan, ya Tuhan nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus tetap setia sama Tuhan ya. Mari kita berjuang sama-sama. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan jikalau Tuhan tidak tolong, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap pegang kepercayaan kita sama Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat, nah
ini saya bicara tentang iman. Di dalam iman, ya, di situ dikatakan dia memperoleh kekuatan. Jadi kalau kita memiliki iman, kita akan memperoleh satu kekuatan dan pengharapan. Karena iman itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, ya. Terus di dalam iman kita, ya, Tuhan akan memberikan pengharapan bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat. Kalau kita lihat di sini, ketaatan juga adalah membuat suatu keputusan yang tepat. Kenapa? Kalau kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diperhadapi suatu pilihan, ya, keputusan apa yang mereka ambil. Ketika diperhadapi suatu tantangan, kesulitan, ya, bahwa kamu harus, kata Raja Nebukadnezar, kamu harus sembah patung ini. Kalau enggak kamu akan mendapatkan hukuman. Tapi apa yang keputusan yang mereka ambil, bahwa mereka tetap berpegang teguh, kami tidak mau menyembah patung. Kami tetap memuja Tuhan kami, Allah Israel. Itu yang tolong kami. Nah, mereka taat, ya. Mereka taat, ya, membuat keputusan yang tepat. Kadang kita secara tanpa kita sadar, kadang banyak kita diperhadapi namanya satu pilihan, ya. Kadang membuat pilihan itu kadang sulit, ya. Kita mau kemana nih? Kita mau ambil yang mana gitu. Suatu ketika sedikit di sekolah, saya itu sempat nggak mau berhenti gitu, mau berhenti untuk jadi bantu, ya, kepala sekolah. Ya, karena suatu ketika saya itu bilang saya itu mau berhenti gitu, mau berhenti jadi wakil gitu. Tolong Bu, boleh ganti yang lain aja. Nah, suatu ketika saya tuh sampaikan sama kepala sekolah saya, Bu, mohon maaf Bu, saya nggak bisa lanjut. Terus bilang, kenapa Ubah? Iya, pasti mungkin ada hal-hal yang lain lagi Bu, ada kerjaan-kerjaan yang lain. Kadang Bapak Ibu di sini bukan saya bersungut, ya. Kadang kalau kita rapat itu, ya, pasti kepala sekolah itu pasti kalau misalnya banyak halangan, kadang dia sakit, ya, saya terus gitu, ya. Saya yang terus mewakili bisa sampai sore, dan bahkan nggak enak juga tinggalkan anak-anak sekolah gitu. Kadang pagi. Ya, jadi kadang saya sering tinggalkan anak di kelas. Nah, itu saya bilang. Terus kepala sekolah bilang, nanti siapa lagi gitu, siapa lagi yang mau bantu saya. Kalau yang wakil kan saya ada 3 wakil. Ada yang wakil akademik, ada yang wakil kurikulum, kemahasiswaan, dan juga sarana prasarana. Saya itu di bagian sarana prasarana. Nah, jadi kedua wakil ini udah agak usianya udah agak tua gitu, kadang susah ditinggalkan. Jadi terus saya bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa, ya udah saya tetap lanjut, tetap wakil. Tapi saya kalau bisa saran gitu Bu, ya, jangan saya terus loh Bu gitu. Saya bilang gitu kan, tolong yang lain gitu. Nggak enak saya guru agama tinggal kelas, nanti orang tua bagaimana pendapatnya gitu. Jadi saya bilang, ya, katanya nggak apa-apa, nanti saya akan tolong yang lain, jangan kamu terus. Nah, jadi saya sempat memilih yang salah sebenarnya, karena saya kalau Tuhan sudah pilih saya jadi wakil, seharusnya tetap setia. Tapi kadang saya karena satu hal, akhirnya saya bilang coba yakini, itu juga meyakini diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus tahu, ya, keputusan yang tepat yang kita ambil, ya. Kalau misalnya itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita ambil. Kalau tidak, jangan, ya. Jangan karena nggak enak sama si A, nggak enak sama si B. Saya juga gitu, nggak enak sama nanti kepala sekolah. Tapi daripada saya pendam-pendam, akhirnya saya ungkapkan. Jadi dikasih solusi, ya udah gimana baiknya gitu. Nah, Bapak Ibu, kita mau lanjut, ya.
kita mau lanjut. Ini iman dan ketaatan, ya. Di sini iman dan ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego ya dikombinasikan, disatukan antara iman dan ketaatan, itu akan menghasilkan iman dan ketaatan yang luar biasa. Yang pertama itu dia percaya kepada Allah. Ya, kalau kita lihat ceritanya bagaimana kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah Israel itu sangat luar biasa. Ya, mereka percaya teguh. Ya, Tuhan pasti akan menolong mereka. Terus yang kedua, mereka juga tetap taat terhadap perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah, ya, jangan menyembah. Hukum yang kedua, jangan menyembah Allah lain. Ya, mereka tuh taat, dia tetap menyembah Allah Israel. Mereka tetap menyembah Tuhan, tidak menyembah patung. Terus yang ketiga, dia tetap setia, ya. Dia setia sama Tuhan, ya, karena tidak meninggalkan Tuhan sekalipun nyawa mereka tuh terancam, ya. Mereka akan binasa kalau mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Raja Nebukadnezar. Nah, jadi ketiga ini ya, iman dan ketaatan mereka menghasilkan percaya kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, kesetiaannya juga kepada Allah, sehingga akan memperoleh atau mendapatkan suatu penyelamatan. Kalau kita lihat ending ceritanya, ya, Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang nyala. Mereka diselamatkan Tuhan. Akhirnya mereka tidak terbakar. Ya, semua anggota tubuhnya ya bersih seperti sedia kala. Nggak ada terbawa angus apa kebakaran, tidak. Tetapi dia memperoleh keselamatan. Dan bahkan yang terakhir, mereka mendapatkan suatu pengakuan. Kalau kita lihat ya di dalam ayat yang ke-30, Daniel pasal yang 3 ayat yang ke-30 di sini dikatakan, mohon maaf, ayat 27. Nah, dari 27 di sini katakan, para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahkan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Terus berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Di ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Dan di ayat 30 kita lihat apa jadi pengakuannya, bahwa lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah, jadi ketiga iman dan ketaatan dikombinasikan, jadikan percaya kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, kesetiaannya kepada Allah akan membuahkan hasil, ya, mereka selamat dan mereka tidak binasa. Dan bahkan kita lihat Raja Nebukadnezar mengakui kekuatan Tuhan, melihat bagaimana Allah Israel itu benar-benar hidup, ya, dan bahkan mereka dipromosikan dalam pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk tetap iman dan kita taat sama Tuhan. Apapun keadaan, situasi bahkan mungkin belum berubah, yang kita harapkan belum tercapai, mari kita tetap teguh. Jangan pernah sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Itu akan menyesal, akan membuat kita rugi sendiri. Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan, ya Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Gak pernah sekali-kali Tuhan tinggalkan kita. Asal kita mau tetap teguh sama Tuhan, tetap taat di jalan kebenaran Tuhan. Ya, mari
Apapun saya tidak tahu apapun keadaan Bapak Ibu, ya sekali lagi yuk sama-sama berjuang sama-sama untuk tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Nanti suatu hari kelak kita bisa kembali ya bersama dengan Bapa di surga. Sebelum kita tutupi, kita mau angkat pujian ya, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, bila kau izinkan sesuatu yang terjadi. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita angkat pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewat cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah yang kami imani, inilah yang kami percayakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan pasti akan tolong kami. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami, asalkan kami tetap berpegang teguh kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami juga mau hidup di jalur dan taat sama Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga kami memegang iman kami kepada Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri lagi, tapi kami hanya fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun keadaan, situasi yang kami alami, biarlah Tuhan teguhkan kami, Tuhan tolong kami. Pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi kami, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang mampu menolong kami. Dan jikalau kami tidak ditolong, ajar kami untuk tetap taat kepada Tuhan, sehingga kami tidak lari kepada panggilan kami, kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, sehingga kami tetap terus ada di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.